penonton di mana saja berada. Pada pagi hari ini kami Dinas PDANKA Provinsi Nusa Tenggara Timur kedatangan tamu istimewa tokoh muda dari Kabupaten Ngada, Ceki dari Riau, yang mana di dalam geliat kaum kepemudaan sangat proaktif dan peka terhadap berbagai persoalan-persoalan pendidikan di kawasan-kawasan perbatasan. Pada hari ini, Senin, di ruang kerja Kepala Dinas hadir seorang tokoh muda, Bapak Posko, yang juga adalah anggota DPRD di Kabupaten Ngada yang berasal dari Riau. Senang sekali Bapak Posko, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kadis. Kita berterima kasih atas silaturahmi di dalam kolaborasi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sektor pendidikan bertemu dengan tokoh muda dari Kabupaten Ngada yang mana sejak 2020 hampir 3 bulan kita bersama-sama di kemitraan Ngada, dan hari ini kita bertemu kembali dan kita akan berbincang-bincang sedikit tentang soal isu-isu perbatasan di Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur, yang mana saat ini sudah ready semua bersama Bapak Gubernur dan para bupati, juga Bapak Wakil telah menyelesaikan bersama-sama. Nah, sebagai orang muda, sebagai wakil rakyat, bagaimana melihat kawasan perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur pasca penyelesaian batas? Terima kasih Pak Kadis dan selamat pagi untuk para pendengar setia. Hari ini senang sekali bisa diskusi bersama Pak Kadis PDANKA Provinsi NTT yang juga adalah mantan penjabat Bupati Ngada. Dan mungkin sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada pemerintah Provinsi NTT dan juga Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, karena sebelumnya adalah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Perbatasan Daerah, yang mana kerja-kerja konkret, kerja-kerja populis telah memerdekakan kami orang Riau selama 46 tahun. Sejak tahun 73 kami hidup dalam tidak kemerdekaan batin, tapi atas keberanian pemimpin NTT, Pak Gubernur, Pak Wakil tentunya pada saat itu bersama Pak Linus sebagai Kepala BPBD, sehingga ada titik terang dan hari ini membuat situasi masyarakat itu nyaman, kami boleh beraktivitas secara lega. Sehingga saya melihat sebagai orang muda dan anggota DPRD Dapil Riau Barat, berkaitan dengan kehidupan masyarakat pasca penyelesaian perbatasan ini, kita menginginkan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat kian bagus dan sentuhan-sentuhan pemerintahan provinsi yang saya lihat selalu menjadikan daerah perbatasan sebagai atensi pemerintah itu nampak terjadi di kawasan perbatasan itu, seperti infrastruktur jalan, hari ini listrik, dan adanya upaya pembangunan sektor pendidikan yang digagas mulai dari titik pinggiran dan termasuk titik-titik perbatasan, sehingga ini yang kemudian bagi saya adalah pemerintah sedang memberikan perhatian penuh bahwa pasca penyelesaian perbatasan itu harus ada rehabilitasi sosial, perbaikan dari sisi sumber daya manusia dengan hadirnya banyak lembaga pendidikan, sehingga itu yang mulai terjadi. Apalagi konteks Riau dan Riau Barat juga, khusus di Riau itu adalah daerah titik pariwisata yang mana pembangunan infrastruktur itu sangat membantu, sangat mendukung untuk eksistensi pariwisata ke depan. Saya kira itu Pak Gadis. Baik, terima kasih banyak. Sangat senang ketika testimoni ini berlangsung. Apakah di kawasan perbatasan seperti ini perlu dibangun sesuatu sektor pendidikan untuk memajukan? Terima kasih
Pak Linus, Pak Kadis, ini memang pertanyaan yang sangat saya harapkan, karena memang termasuk kehadiran saya kali ini juga dalam rangka untuk melihat bahwa di titik irisan perbatasan ini mesti harus dibangun lembaga pendidikan seperti di Lindi, kami di Lindi di Desa Bental 1 yang perbatasan dengan Desa Bairasan, Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur. Itu memang penting dibangun sebuah lembaga SMA, sekolah menengah atas, karena kami di situ mau ke SMA Negeri 1 Riung Barat di Marunggela itu 80 km. Kami mau bergerak ke Soa itu jauh. Sehingga praktisnya kalau tidak dibangun maka ada anak-anak yang minatnya tinggi, tapi karena jarak tempuh lembaga pendidikan, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA atau SLTA. Sehingga kita berharap mesti disiasati oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Teknis PNK, untuk melihat daerah-daerah ini sebagai prioritas untuk dibangun lembaga-lembaga pendidikan SMA atau SLTA. Kalau dilihat dari hasrat masyarakat sedemikian, Bapak Bosko, apakah pilihan sekolah yang paling cocok di daerah situ apa SMA, SMK atau sekolah-sekolah model seperti apa yang bisa kami bangun di situ? Kalau Pak Kadis di sana dari sisi hasrat masyarakat, mereka menginginkan SMA karena ada pemikiran mereka bahwa setelah SMA itu ada kelanjutan untuk anak-anak boleh memilih jurusan di perguruan tinggi sesuai dengan passion masing-masing. Ya. Karena kalau SMK atau apa itu memang hadir selama ini, kami menyampaikan apresiasi itu ada di Kecamatan Bolomeze dan juga ada di Kecamatan Bejaba Utara. Sehingga Lindi kalau dibangun itu menjadi pilihan anak-anak Bejaba Utara yang Bolomeze yang belum memiliki passion ke SMK bisa di SMA umum. Baik, terima kasih banyak. Kalau seperti ini pada dasarnya kami Dinas PNK Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat berterima kasih karena ada inisiasi warga yang luar biasa datang bertemu dengan kepala dinas untuk membicarakan apalagi yang membawakan ini adalah tokoh muda, anggota dewan, dan kita siap mendukung secara penuh aspirasi masyarakat harus kami jawantakan, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor bersama Buaya sebagai wakil sangat mendukung upaya percepatan pembangunan pendidikan di kawasan perbatasan. Kalau ini secepatnya kita urus, saya kira dalam waktu secepatnya kami akan terbitkan terima kasih rekomendasi dan izin dengan prinsip beri kami tanah secukupnya, lahan yang tersedia, maka pemerintah provinsi siap memfasilitasi pendidikan sekolah. Terima kasih Pak Kadis, mungkin saya tambahkan sedikit kaitan dengan SMA Negeri 2 Riung Barat yang rencana kita akan bangun di Lindi. Soal tanah tidak bermasalah karena di sana sudah disiapkan tanah sekitar 2 hektar pas di depan jalan provinsi Baipana Bazang yang sekarang sudah rubah nomenklaturnya Baipana Bakit, dan kemudian antusiasme masyarakat dari aspek kesemberdayaan. Sekolah di sana ada 3 ruangan di SD Lindi sudah disiapkan untuk sementara. Hanya memang kita agak terlambat sehingga praktisnya tahun depan sudah mulai action. Sekali lagi Pak Kadis, saya juga menyampaikan terima kasih untuk Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, ya sebagai politisi saya berharap beliau berdua harus maju lagi. Bagi kami orang Riung itu, soal partai saya bakal menentukan ke siapa, tetapi sebagai orang Riung, saya tidak boleh menipu diri. Ini juga mewakili suara masyarakat. Kami merasa mereka dua adalah pemimpin yang memerdekakan kami. Dari perbatasan 46 tahun selesai dalam hitungan jam, hitungan menit selesai. Yang kedua, dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan Baipana Bakit, kami sudah menikmati yang dulu 3 jam, sekarang hanya 45 menit, 1 jam sampai di kampung Bakit, kampung terakhir, titik barat dari Kabupaten Ngada. Yang berikut, dari sisi infrastruktur dasar lain listrik, kami sekarang sudah menikmati listrik. Sehingga inilah menurut saya pemimpin yang tidak hanya janji tapi sudah melakukan hal nyata. Terobosan yang luar biasa, jalan apa Pak Kadis? Soal Pomariu yang gubernur sebelumnya mohon maaf tidak bisa terobos untuk cagar alam Volotado, tapi Pak Gubernur ini luar biasa sehingga sekarang sudah hotmix dan kami menikmati jalan yang bagus.
Sehingga kami tentunya akan dengan masyarakat secara khusus menyampaikan apresiasi, tapi ini melalui channel YouTube ini saya kira ini bagian yang penting. Kami tidak bisa menipu suara hati kami, dan saya tentunya mewakili suara masyarakat Riau Barat sebagai anggota DPRD Dapil Ganda 4 Riau Barat ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT. Terima kasih.